kami akan membahas tentang pemecahan masalah dalam kelompok. Tujuan utama beberapa kelompok adalah menyelesaikan masalah, pasti. Diskusi penyelesaian masalah pun mungkin menuntut kelompok untuk membuat keputusan. Nah, pemecahan masalah itu sebenarnya adalah proses penanggulangan suatu rintangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan pemecahan masalah sistematis yang disebut dengan berpikir bijaksana merupakan satu metode yang membantu kelompok-kelompok mengenai rintangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, berdasarkan gagasan dalam buku yang dikarang oleh salah satu penulis yaitu John Dewey yaitu tahun 1910 adalah pendekatan yang bijaksana merupakan resep pemecahan masalah yang rasional dari kesulitan yang dirasakan. Persepsi masalah sampai pelaksanaan pemecahan. Analisis yang cermat dan pemikiran yang logis menghasilkan pemecahan masalah yang akhirnya dipilih oleh kelompok. Dalam berpikir bijaksana ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap pendeskripsian masalah dan yang kedua adalah tahap pemecahan masalah. Lalu dalam dua tahap ini apa saja faktor-faktor yang ada di dalamnya? Tahap pendeskripsian masalah ada dua faktor, yaitu mendefinisikan dan membatasi masalah. Kemudian yang kedua adalah menganalisis masalah. Dalam pemecahan masalah ada 4 faktor di dalamnya. Yang pertama adalah menghasilkan pemecahan yang memungkinkan. Yang kedua, menilai pemecahan yang disarankan. Yang ketiga, memilih pemecahan yang terbaik. Dan yang keempat adalah melaksanakan pemecahan. Proses berpikir bijaksana terdiri dari 6 langkah. Langkah pertama adalah mendefinisikan dan membatasi masalah. Yang artinya adalah tahap pertama ini dalam berpikir bijaksana maksudnya mengenali masalah secara jelas melalui pendefinisian. Jadi, seluruh anggota kelompok memiliki pengertian bersama tentang tujuan rapat. Anggota-anggota kelompok akan lebih produktif dan puas bila pemahaman bersama tentang suatu masalah dicapai lebih awal. Nah, langkah yang kedua adalah menganalisis masalah. Analisis melibatkan penelitian dan penyelidikan berbagai sebab, akibat, gejala, dan riwayat penyakit, serta penetapan kriteria mengenai pemecahan yang harus dipenuhi, dan pemberian latar belakang informasi lainnya mengenai masalah yang akan membantu kelompok mencapai penyelesaian. Teman-teman, langkah ketiga adalah menghasilkan pemecahan yang memungkinkan. Brainstorming artinya adalah urun rembuk. Merupakan salah satu alat kreatif yang membantu menaruh gagasan-gagasan pada pemecahan yang memungkinkan. Tanggung jawab untuk membuat brainstorming bekerja secara efektif biasanya terletak pada pemimpin kelompok yang harus menjamin laju pemecahan yang potensial dan tidak terhenti di seluruh proses brainstorming tersebut. Pemimpin kelompok juga harus mendukung dan membantu perkembangan atmosfer penerimaan gagasan tersebut dari anggota kelompoknya. Nah, dalam pengembangan proses brainstorming itu untuk digunakan dalam agen periklanannya, seorang ahli yang dulu pernah mengatakan, namanya Alex Osborne, menunjuk satu orang anggota kelompoknya yaitu mengkampanyekan gagasan tertentu. Pemilihan teknik untuk menjamin brainstorming yang positif dan tidak terhenti diserahkan kepada pemimpin. Langkah keempat adalah menilai pemecahan yang disarankan. Pemimpin harus memulai penilaian pemecahan dengan mengulas kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap pemecahan yang dapat dipercaya. Melalui penggunaan kriteria yang dimufakati, kelompok dapat memutuskan apakah setiap pemecahan yang diusulkan dapat memecahkan masalah atau tidak. Pada tahap ini, kelompok mungkin menemukan kebutuhan untuk memodifikasikan kriteria. Langkah kelima adalah memilih pemecahan terbaik. Setelah pemecahan dievaluasi, kelompok harus memilih pemecahan yang oleh para anggotanya dianggap sebagai pemecahan yang terbaik. Jika anggota kelompok telah menyetujui kriteria yang berguna, memelihara semangat secara objektif, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penilaian yang pantas secara jujur, maka pasti akan terdapat konsensus atau persetujuan bersama. Oke, langkah terakhir dalam tahap pemecahan masalah dari pendekatan yang bijaksana adalah pelaksanaan atau implementasi. Tes untuk setiap pemecahan adalah dengan cara mencobanya. Penilaian kembali dan pemodifikasian pemecahan mungkin merupakan hal yang perlu. Rencana-rencana dan prosedur harus diletakkan pada tempatnya.
untuk ulasan pemecahan yang dilakukan terus-menerus, terutama jika pemecahan masalah yang serius dan merugikan dipecahkan. Oke, baik teman-teman, sekian pembahasan mengenai pemecahan masalah dalam kelompok. Terima kasih. Nah, pada sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lainnya, dan dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, membangkitkan kepekaan diri seseorang terhadap kelompok. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas. Selanjutnya, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah menimbulkan adanya iktikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Proses dinamika kelompok mulai dari individu sebagai pribadi yang masuk ke dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, belum mengenal antar individu yang ada dalam kelompok. Mereka membeku seperti es. Nah, individu yang bersangkutan akan berusaha untuk mengenal individu lainnya. Es yang membeku lama-kelamaan mulai mencair. Proses ini disebut dengan ice breaking. Setelah saling mengenal, dimulailah berbagai diskusi kelompok yang kadang diskusi tersebut bisa sampai memanas. Nah, proses ini disebut dengan storming. Storming akan membawa perubahan pada sikap dan perilaku individu. Pada proses ini, individu mengalami forming. Dalam setiap kelompok, harus ada aturan main yang disepakati bersama oleh semua anggota kelompok dan pengatur perilaku semua anggota kelompok. Proses ini disebut dengan norming. Berdasarkan aturan inilah, individu dan kelompok melakukan berbagai kegiatan. Proses ini disebut dengan performing. Ruth Benedict menjelaskan bahwa persoalan yang ada dalam dinamika kelompok dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kohesi atau persatuan. Dalam persoalan kohesi ini, akan dilihat tingkah laku anggota dalam kelompok, seperti proses pengelompokan, identitas anggota, arah pilihan, nilai kelompok, dan sebagainya. Yang kedua yaitu motif atau dorongan. Persoalan motif ini berkisar pada ketertarikan anggota terhadap kehidupan kelompok, seperti kesatuan berkelompok, tujuan bersama, orientasi diri terhadap kelompok, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu struktur. Persoalan ini terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Yang keempat adalah pimpinan. Persoalan pimpinan tidak kalah pentingnya dalam kehidupan berkelompok, di mana hal ini terlihat pada bentuk-bentuk kepemimpinan, tugas-tugas pimpinan, sistem kepemimpinan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah perkembangan kelompok. Persoalan perkembangan kelompok dapat pula menentukan kehidupan kelompok untuk selanjutnya, dan hal ini terlihat pada perubahan dalam kelompok, senangnya anggota terhadap kelompok itu sendiri. Berikut kami akan menjelaskan mengenai pentingnya belajar dinamika kelompok. Yang pertama yaitu individu tidak mungkin hidup sendiri di dalam masyarakat dan dimanapun ia berada. Selanjutnya, individu tidak dapat pula bekerja sendiri di dalam kehidupan. Nah, dalam suatu masyarakat yang besar perlu adanya pembagian kerja dan pekerjaan dapat terlaksana apabila dikerjakan dalam kelompok kecil. Di dalam masyarakat yang demokratis, dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif. Semakin banyak diakui manfaat dari adanya penyelidikan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai dimensi dinamika kelompok. Yang akan kita bahas yaitu pendapat dari Cartwright dan Zander. Adapun dimensi dinamika kelompok menurut Cartwright and Zander adalah yang pertama, group goals atau tujuan-tujuan kelompok. Pada setiap kelompok, bagaimanapun bentuk dan jenis kelompok tersebut tetap mempunyai tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah group unity atau kekompakan. Dalam hal ini yang ditekankan adalah kekompakan yang menghasilkan dimensi atau komitmen
happiness, and sense of belonging. Inilah yang menjadi komponen dari group unity. Yang ketiga yaitu group structure atau struktur kelompok. Struktur kelompok itu sendiri terbagi ke dalam dua bagian, yaitu kelompok yang sederhana dan kelompok yang kompleks. Yang keempat yaitu task function of group, yaitu apa yang harus kita lakukan. Dalam bagian ini, yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan oleh kelompok dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan adalah yang pertama, koordinasi, selanjutnya informasi, kemudian prakarsa, penyebaran, kepuasan, serta menciptakan kejelasan kelompok. Yang kelima yaitu group building and maintenance atau pengembangan dan pemeliharaan. Apa saja yang harus ada? Yaitu yang pertama pembagian tugas yang merata. Yang kedua, bagian yang kontinu. Yang ketiga, fasilitas yang memadai. Yang keempat, tumbuhan norma-norma kelompok. Yang kelima, proses sosialisasi. Yang keenam, penambahan anggota baru dan mempertahankan anggota yang lama. Selanjutnya yaitu group pressure, desakan dari dalam kelompok. Dalam membahas iklim kelompok ini, yang ditelaah adalah pergaulan atau interaksi di antara para kelompok-kelompok. Kemudian yang terakhir adalah grup efektif. Grup efektif ini dapat juga disebut sebagai dimensi-dimensi dinamika kelompok. Nah, begitulah tadi pembahasan kita mengenai sesi ke-14 mengenai dinamika kelompok. Semoga bermanfaat.